Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin saudaraku semuanya, berjumpa lagi dengan saya Dudi Tafakur Alam. Kali ini Dudi Tafakur Alam akan menyampaikan tentang hikmah-hikmah dibalik daripada merebaknya wabah virus corona yang hingga saat ini masih dirasakan pengaruh dan dampaknya, serta masih belum berlalu dari wabah tersebut. Semoga ini semua di awal bulan Ramadan ini Allah segera akhirkan wabah tersebut. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil selama ini. Mentafakurin tentang wabah virus corona ini begitu sangat terasa dan mudah sekali untuk kita nikmatin apa-apa yang bisa kita ambil daripada peristiwa tersebut. Selama ini di seluruh Indonesia semua sekolah-sekolah diliburkan sementara atau disekolahkan di rumah. Tentunya ini menjadi satu tugas bagi orang tua untuk ikut serta di dalam mengawasi dan membimbing, mengajari putra-putrinya. Ditambah lagi sebagian dari perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang mereka harus terpaksa diliburkan sementara. Itu artinya banyak sekali orang tua yang saat ini dapat berkumpul dengan keluarga, bahkan dengan anak-anaknya. Kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya tidak ada lagi, kita itu tidak ada waktu untuk di rumah. Tidak ada lagi bahwa kita tidak ada kesempatan untuk berlama-lama di rumah. Tetapi benar-benar kita bisa berada di rumah dalam satu hari penuh untuk beberapa hari ini. Dan mudah-mudahan selama kita di rumah ini kita bisa memanfaatkan keberadaan kita di rumah. Yuk kita lihat apa saja yang kita bisa lakukan yang ini tidak bisa dilakukan di hari-hari sebelumnya. Karena kita ternyata banyak sekali di rumah. Dan ini pasti banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang hari-hari ini banyak sekali di rumah. Yang sebelumnya kita banyak melakukan aktivitas atau kesibukan-kesibukan di luar rumah, seperti bekerja atau berdagang dan yang lain-lainnya. Di rumah kita bisa mencurahkan kasih dan sayang kita kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Dan kita bisa langsung memberikan satu contoh, suri tauladan, atau kesempatan-kesempatan kita untuk mengarahkan, mendidik putra-putri kita agar bisa mencari atau mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin dia sangat sedikit waktunya mendapatkan pelajaran itu dari orang tua. Kita ikutin daripada kegiatan-kegiatan putra-putri kita
selama dirumahkan, belajar di rumah, kita lihat bagaimana mereka cara mengerjakan soal-soal dan bagaimana mereka itu ketika berpikir untuk mengisi soal-soal tersebut, kita bisa lihat dan kita pun bisa memperbaiki, memberikan satu masukan atau cara-cara di dalam mengisi pelajaran-pelajaran tersebut. Dan juga kita bisa melakukan ibadah dengan leluasa, khusyuk selama di rumah. Tidak ada alasan tentunya kalau kita tidak bisa melakukan sholat sunnah berulang-ulang. Tidak ada alasan kalau kita tidak bisa melakukan sholat berjamaah dengan keluarga. Tidak ada alasan kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran terus menerus bertadarus. Tentu ini adalah kesempatan yang sangat berharga yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita. Kita tidak bisa lagi menyalahkan kenapa wabah ini terjadi, kenapa melanda di seluruh dunia. Tapi yang jelas semua itu ada hikmah bagi kita umat manusia. Terlepas dari pasti ada tujuan bahwa Allah menurunkan ini, tapi hikmah-hikmahnya adalah kita berkesempatan untuk memperbaiki pola pikir kita yang selama ini disibukkan dengan aktivitas bekerja di luaran, tapi kita terus berusaha untuk merubah kegiatan kita di rumah ini dengan semakin memperbanyak, memberikan satu didikan kepada putra-putri kita dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu mungkin kita ketika membaca Al-Quran di rumah waktunya sangat singkat, sangat terbatas karena akan melakukan aktivitas lain. Namun beberapa hari ini kita bisa sepuasnya siang dan malam bisa membaca Al-Quran, bisa beribadah sepuas-puasnya, bisa melakukan membaca Al-Quran, bisa kita itu mengajari putra-putri kita dengan waktu yang begitu sangat leluasa sekali. Ini kesempatan dibalik daripada wabah corona yang selama ini masih kita rasakan kondisinya. Dan memang anjuran daripada pemerintah, kita memang harus banyak di rumah, tidak boleh kemana-mana. Nah, ini kesempatan. Ini mungkin hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan ini untuk kita. Namun kita jangan sia-siakan, jangan bingung mau apa ya di rumah, capek di rumah, bosan di rumah. Tentu orang yang beriman dimanapun dia berada, hatinya akan selalu tenang, damai, tentram, karena Allah ada bersama orang-orang yang beriman. Kita ramai, sungguhnya ada para malaikat di kanan kiri kita. Sungguhnya Allah selalu mengawasi, memandang kita, melihat kita. Walaupun kita sedang apa, di mana. Terlebih-lebih ketika kita berada di rumah terus-menerus, yang kita bisa bercengkrama dengan keluarga, ini sesuatu hal yang sangat nikmat sekali. Kita bisa bayangkan Rasulullah SAW 40 hari kurang lebih di dalam gua Hira. Bayangkan, bisa menikmatin, bertahanus, bertafakur kebesaran Allah di situ, sehingga menyebabkan sebab turunnya daripada wahyu yang pertama di dalam gua tersebut. Nah, kita juga bisa merasakan bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumah ini bersama putra-putri kita, keluarga kita ajak, ayo untuk meningkatkan ketakwaan dan memperbaiki daripada ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesempatan juga kita selaku orang tua memberi arahan dan mendidik putra-putri kita di dalam keseharian tentunya. Mungkin itu aja Dudi Tafakur Alam menyampaikan di balik daripada wabah virus corona ini ternyata banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dan kita bisa manfaatkan
kesempatan ini untuk terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kehidupan kita dalam rumah tangga. Terus kita tingkatkan taraf ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah, membaca Al-Quran, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Tidak ada alasan lagi pokoknya kalau kita tidak ada waktu untuk berlama-lama membaca Al-Quran. Tidak ada alasan kita bisa berlama-lama untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, karena memang kita diberikan oleh Allah beberapa hari ini hingga waktu kedepannya ditentukan untuk bisa melakukan semua itu. Demikian, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga kita semua dalam lindungan, kasih sayang, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga wabah corona ini segera Allah angkat penyakitnya dan Allah hilangkan, khususnya di negara Indonesia yang ternyata ini dan umumnya untuk di belahan dunia manapun. Demikian yang dapat disampaikan. Akhirul kalam, hadanallahu wa ikum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim, wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.